Halo cuy, balik lagi bersama gue di sini. Nah, jadi video kali ini adalah video yang udah gue nanti banget nih cuy. Karena apa? Ya karena ini adalah video proyekan part 1 Vario gue ya cuy. Ini dia motornya. Mana? Ini dia motornya. Dan ya video kali ini spesial karena apa? Karena gue bakal pasang spare part yang bikin motor gue tuh lebih kelihatan sangar cuy. Sangar ya, lumayan lah pokoknya, lumayan sangar ya. Ya kita lihatnya langsung apa sih yang bakal gue pasang di motor gue nih. Ya langsung ya lah kita lihat, nggak usah lama-lama, pentingnya coba langsung ke inti videonya ya gas kan. Nah oke cuy, jadi ini dia nih partnya. Nah ini. Dan ya jadi video kali ini gue bakal masang subframe buat Vario gua, dan juga gue bakal ganti nih stop lamp gue yang sebelumnya pakai running, sekarang gue ganti pakai yang lazy cuy. Nah ini lazy btw belum yang RGB, tapi gue masih pakai yang satu mode ya. Tapi itu karena motor gua switch remnya tuh nggak bener nih cuy, jadi switch remnya tuh nyala apa namanya pencet terus, gue belum sempet benerin. Dan ini tuh aslinya warna atasnya merah dan bawahnya putih, karena switch remnya pencet terus jadi merah-merah cuy. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah ini mungkin nanti bakal gue pasang dulu dan keadaan motor gue terondol begini cuy, karena ada sih bodinya tuh, cuman gue pengen bikin konten dulu kayak nanti. Tuh bodinya ini kenapa ngeblur dah benar. Nah ini loh baru ajib cok. Nah jadi nanti bakal gue pasang dengan keadaan trondol. Kenapa? Karena gue bakal pasang subframe juga. Kita bikin sinematik ala Jogja style dulu cuy. Kan Jogja style tuh rata-rata kan pakai subframe, terus depannya sebenarnya sih trondolin nih, di bagian sini dicopot, ini sama sini tuh dicopot harusnya cok, biar Jogja abis ya kan. Tapi karena gue nggak mau, gue pengen depannya itu proper, jadi ya udah kita tetap pasang nih bagian depan dan belakang. Ini suara burung berisik cok. Nah di sini juga gue tuh udah copot bagian air duct. Kemarin kan gue kan sempat pasang tuh bagian air duct yang bautnya hilang, dan ini udah gue copot, ternyata lebih keren begini cok. Karena ini nih yang gue bilang nih, yang gue maksud si bagian kipasnya tuh, ini gue udah nggak pakai sirip-siripnya, jadi langsung udah dibubut semua tuh. Kan biasanya yang standar tuh sini ada bagian sirip-sirip gitu ya. Punya gue tuh udah gue bubut semua. Nah udah gue bubut semua, jadi alhasil ya udah begini aja tuh, keren cok kalau dibuka. Nah nggak cuman itu, sebenarnya tuh motor gue udah gue ganti di bagian nih sensor speedometer cuy. Jadi gue udah ganti pakai yang carbon speedtron. Nah sebenarnya gue juga pengen ganti di bagian sini nih, tapi kemarin gue nggak dapat barangnya cow sama yang di bagian sini dasi sama visor. Nih dasi visor gue juga pengen ganti, nantilah mungkin ya nextnya ya. Jangan terlalu buru-buru lah, santai-santai dikit karena gue budget pelajar cow, dan gue lagi nggak dapat duit. Jadi ya udah nanti kita pelan-pelan aja ya. Mungkin kita langsung pasang aja nih. Nih gue buka dulu joknya. Berhubung motor gue nggak gue baut ininya, jadi kita bisa langsung copot sebenarnya. Nih copot dulu di bagian reservoir. Bejir susah cuk. Dan ya taruh lah, gue copot dulu tuh bagian reservoir, nanti langsung kita pasang aja tuh si subframe nya tuh. Ya gue copot dulu, nanti gue pasang, lanjut lagi nanti kita. Nah oke cuy, jadi ini dia motor gue, subframe nya udah kepasang nih. Nah tuh lihat, gecer parah cok. Wow. Iya anjir, tapi terlalu over, anjir terlalu trondong kalau begini tuh. Niatnya gue mau pasang bodi yang kanan kiri, tapi kayaknya enggak deh, kayak gue pakai bodi halus itu aja. Terus posisinya begini. Nah ini kalian lihat sendiri tuh, buat subframe nya begini cuy, udah kepasang ya kan. Nah buat subframe tuh sebenarnya masangnya gampang banget cuy. Nah gue bilang gampang banget karena kalian tinggal buka baut jok aja nih, 3 biji kan, baut bagasi 3 biji. Terus abis itu kalian pasang nih subframe nya, sesuaiin kayak pasin lah pokoknya. Kalau udah pas, kalian bautin semuanya dulu, tapi jangan dikencengin gitu. Karena apa? Karena kalau dikencengin, misalnya lo kencengin satu sini, ntar yang sono naik, lo kencengin sono, ntar sini naik, lo kencengin sini pun sononya ntar bisa melengsek. Jadi ya lo pas-pasin dah ya kan. Mungkin ada yang dipasang sini tengah langsung pas gitu kan, tapi kalau ini tadi pas gua pasang nggak bisa langsung pas, jadi kalian harus pasang 3-3-nya dulu cuy. Biar apa? Biar bisa ke
presisi semuanya. Jadi itu kayak begini jadinya posisinya. Nah buat looknya sendiri dari depan begini, dari samping begini. Tuh, gacor parah sumpah. Kenapa ya LED out kalau pakai subframe tuh gacor abis coy. Kejauhan. Nah kita tinggal pasang si lazy-nya nih. Buat lazy-nya sendiri kita nanti pasang pokoknya copot bagian sini, colokin, udah tinggal pasang. Gue cari kunci L dulu sih sebenarnya. Oh iya BTW tadi nih di sini ternyata kendor cok. Gue kira tuh kayak KJTR tuh kan di sininya ada kayak baut ininya tuh di bagian jok. Jadi ininya di luar dia. Terus di sebelah sini tinggal ngebaut aja, nggak perlu pakai yang kawat-kawat ini. Nggak tahu apa jok ini doang apa jok Orion LED All tuh juga begini. Gue juga nggak paham karena ini kan jok aftermarket kayaknya, bukan yang ori nih. Nah jadi gue mau cari kunci L gue dulu nih. Nggak ada cok, mana L gue ya? Gue mau buka sini belakang. Ya udah gue cari dulu lah ya. Gue cari dulu nanti habis itu gue pasang. Terus kita review gimana hasilnya pas udah kepasang. Terus sinematik. Udah tuh kita pasang nanti. Nah oke Cie, jadi ini dia. Tuh pas top lamp gua udah kepasang. Tuh gacor banget coy. Asli apalagi sekarang udah pakai subframe, tambah gacor. BTW ini bagasi gua. Nanti kita ambil reservoir-nya cok. Kita ambil, kita taruh sana. Tuh gacor parah cir. Ini tambahin lampu kolong gak sih? Udah kayak jamet. Nggak boleh gitu. Kita harus menghormati segala apapun bentuk modifikasi manusia. Anjay. Nih, looknya dari belakang coy, pokoknya tuh. Gacor banget sih menurut gue. LED out pakai lazy itu apalagi kalau udah pakai slim frame sebenarnya coy. Slim frame tuh lebih gacor lagi, tapi karena budget gue terbatas, alhasil gue beli lazy aja. Dan ini satu mode ya, nih, lihat nih. Set. Aduh, susah, bentar. Nah. Tuh, ini langsung merah doang aja udah, nggak ada yang aneh-anehnya. Coba. Apalagi sini ada lampu senjanya jadi bikin makin keren banget, ditambah ini nih loh. Gacor banget cok, karbon. Coba di sini udah karbon juga. Wah, ajib banget pasti. Ini tuh buat bagian subframe, balik lagi. Dari belakang sini begini tuh mod. Shot anjay, gacor cuy. Dari depan. Bede, TB downdrapnya makin kelihatan bejir. Standar downdrap nih mas, senggol dong. Tuh, pokoknya dari kanan begini, kita lihat dari kiri nggak sih? Tuh dari kiri. Jos mas. Tinggal ini nih, ganti radiator. Radiator jelek banget. Najis. Nih, kupu-kupu racing. Pokoknya kita harus review ini tiap kali bikin konten. Ini gue matiin dulu ya guys ya. Nih kita lihat pas lazy-nya mati. Tuh, wede. Iya ajib banget coy, asli keren banget sih ini motor jadinya. Pas pakai lazy dan juga pakai subframe. Jos coy. Set, anjay. Keren cok. Oh iya BTW abis ini gue juga bakal bikin proyekan lagi. Kira-kira apa? Gue sih pengennya sih ngelengkapin baut-baut coy. Karena baut gue kan tuh pada hilang ya. Ini kemarin pas gue pasang baut stainless di sini, itu kayak chrome-nya tuh lebih keluar banget coy. Jadi situ sini padahal ini cuma 4 titik doang ya. Gue nggak bisa bayangin kalau udah full nih baut sininya nih stainless semua. Apalagi kan di sini kan mengkilap banget tuh bagian CVT-nya, bagian dalam. Nah itu bikin makin jos geng. Nih juga masih kotor body bener rangkanya, nanti bakal gue cuci dulu mungkin habis ini. Terus bikin kinclong, bikin sinematik dia habis itu. Sama ini gue tuh pengen niatnya tuh kayak sini nih. Ini kan bautnya belum ada tuh kan. Ini pengen gue lengkapin cuy tadinya. Gimana menurut kalian? Apakah gue lengkapin baut-baut ini dulu, atau gue tuh pengen ganti radiator, atau gue ganti warna lagi? Karena tuh busuk banget repaintan gue kemarin, jadi gue kayaknya bakal repaint ulang. Dan ya warna apa gue juga masih bingung coy. Mungkin bagian shock sih udah aman banget nih. Shock belakang udah keren, shock depan juga udah dibubut, udah ajib ya guys ya. Tuh, jadi ya mungkin gue sih bakal ganti baut. Oh iya, ganti standar nih, standar 1, standar 2. Gue mau ganti pakai yang chrome juga. Karena kan konsep gue emang gue pengen pakai yang stainless bagian kaki. Kecuali di emblem aja nanti itu titan. Sisanya full stainless niatnya.
Kayak di bagian baut as depan nih gue juga udah ada as depan stainless, tinggal diambil aja di rumah temen gue. Terus abis itu baut-baut tuh pokoknya semua bakal gue stainlessin luar dan dalam. Kenapa gue pengen ngambil konsep ala-ala stainless, bukan ala-ala, emang yang berkonsep itu stainless lah pokoknya. Karena stainless tuh kalau kena cahaya tuh mengkilap gitu coy. Tuh kalian lihat. Tuh, wih keren coy. Kalau Titan tuh nggak bisa begitu tuh, kayak yang udah flat aja. Beda sama stainless. Nah itu yang bikin gue pengen ngambil stainless. Selain itu juga harganya lebih murah yang pasti. Dan ya terjangkau lah intinya tuh. Tuh lihat di bawah juga tuh. Kan tuh paling ntar gue bakal ganti ini baut ini nih. Tuh yang kosong-kosong ya, bukan baut yang ini nih. Nah bukan baut yang ini nggak tahu beli di mana. Mungkin nanti kalau ada gue pengen beli juga sih, pengen ganti. Kalau baut-baut yang lain udah pada ganti stainless, tapi belakangan karena itu kan agak mahal pasti, karena jarang yang jual tuh pasti. Nah terus juga di bagian kiri kan begitu, di bagian kanan gue ganti stainless sih paling di sini nih paling nih, karena ini udah pakai stainless juga nih. Bentar. Nah ini udah pakai stainless, sini paling nanti ganti stainless. Ini juga udah, radiator nanti kita ganti nih, ganti radiator pakai yang samping. Gue pengen pakai samping, kayaknya nggak jadi pakai yang depan, tapi masih dalam pertimbangan mau pakai depan apa samping. Coba kalian komen deh, bantuin gue pakai radiator gendong atau radiator yang samping aja nih coy. Sebenarnya gue sih pengen yang samping karena kan lebih rapi ya daripada depan. Tapi depan kalau pakai GSX terus perselangannya dirapin sih oke juga, nggak yang jelek-jelek banget, nggak yang berantakan, karena gue nggak suka berantakan. Tapi ya bisa lah diatur nanti dirapiin ya kan. Di L-nya tuh dibikin banyak biar lebih rapi. Terus ini juga nih, ini pasti gue ganti baut stainless juga biar lebih clean. Dan ini perkabelannya kan udah wire tag juga aja ya, tuh lihat. Nih kalian bisa lihat sendiri tuh. Buat perkabelan di bagian belakang sih kosong, cuman di sini kayak berantakan gitu cok. Ini ntar paling pengen gue rapiin lagi sih di rumah teman gue kalau gue ada waktu ya cuy ya. Kalau nggak ada ya udah kita sementara gini dulu, karena motor juga masih jarang keluar. Paling dipanasin aja itu juga jarang. Dan gue bakal ganti nih klem-klemannya nih. Wih udah jelek banget coy. Tuh jelek banget coy sumpah. Ini sama baut-baut ini ntar gue ganti pasti pakai stainless, wajib buat ganti itu dalam. Pokoknya semua nanti kita fullin stainless cuy kalau udah ada dananya insyaallah. Dan ya udahlah, pokoknya nanti kita bakal proyekin ke depannya gimana enaknya ya guys ya. Sekarang sih buat sekarang kayaknya ini dulu tuh proyekan gua yang gua lakuin. Paling next gua nambahin baut-baut, perintilan-perintilan, kalau enggak standar atau standar 2 dulu biar chrome-nya makin kelihatan cuy. Karena kalau begini tuh standarnya bikin jelek banget gitu loh. Padahal yang lain-lain tuh udah bagus, sisa standarnya doang tuh yang jelek banget, sama baut-baut kurang lengkap nggak terlalu kelihatan lah. Cuman ya itu standar aja, paling gue standar dulu. Habis standar langsung kita ke baut kita repaint ulang body. Terus juga kalau ada rezeki kita langsung ke karbon 1, 2, 3 belakang. Jadi langsung 4 item kita karbonin, nggak usah pakai lama kalau ada rezekinya ya cuy ya. Nah makanya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kayaknya sekian aja nih video dari gue mau bikin sinematik dulu buat di post di TikTok ya. Walaupun TikTok gue sepi, gue tetap masih mau ngepost. Dan ya buat di sini juga sih. Ya udah, sekian aja video dari gue. See you the next video. See you the next project. Pokoknya tungguin aja proyekan gue ke depannya. Bye bye.